Ya Itu asli Pak, bukan nyuruh turun nesan, bukan. Nyuruh turun ya? Nyuruh turun. Udah lucu, turun. Lucu lah kakak kemarin. Saleh nih bisa dibilang kata mereka nih Pak, bukan kata aku. Iya. Iya, ujung tombak lah. Itu yang bisa mengangkat suasana, bisa bikin lucu. Penampilan malah setelah lah di rumah baru ngomong. Aku tadi kena siram. Ngapa nak ngomong dari tadi kan, kata aku kan. Kalau ngomong apa? Hah? Kalau aku ngomong dari tadi kan gue tambahin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Saleh yang tidak saleh lagi ya, di ruang tamu Rumah Kebaikan. Wow. Hari ini kita akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ngapo ya kau di sini le? Anu Pak, jadi host Pak. Jadi host. Wih, tempat aku lah ini le. Ini podcast aku lah. Podcast lah kau ambil, ngelawak kau ambil, teater kau ambil, bagi-bagi dikit lah le. Ya, nyoba Pak. Katanya habis video klip juga. Ya, alhamdulillah barusan. Lancar cak nyol baru itu lebarannya. Iya, Ramadan produktif. Ramadan produktif. Oke, pengunjung podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Tadi yang membuka opening saya, kalau kita anak-anak teater sudah sangat familiar dengan beliau lah ya. Tidak juga. Tidak juga. Hairul Saleh, tokoh pantomim, tokoh teater. Oh, kalau ngomongnya kali pelawak deh. Lebih tepatnya apa sih deh? Apa Pak ya? Bukan pelawak sebenarnya Pak. Lebih ke seneng bikin uang ketawa Pak ya Pak. Ya kalau nak dikatakan pelawak, aku tidak pelawak aja itu Pak. Tapi uang bisa ketawa juga kau deh. Alhamdulillah. Jadi dengan mungkin agak gila-gila dikit, jadi mungkin bisa. Tapi kayak ini deh. Kalau saya ya pengunjung ya. Sering melihat Soleh ini secara kelompok, tapi secara individu juga sering lah. Secara individu paling aku larinya ke pantomim, misal, atau pernah dulu nyoba stand up comedy pernah. Berhasil apa tidak? Alhamdulillah berhasil. Kalau berhasil yang berhasilnya belum Pak. Tapi kalau untuk tingkat ikut lomba, insya Allah dapat juara itu. Oke. Kompetisi stand up komedi yang Kompas ikut tak? Enggak, kebetulan tidak. Tidak, tidak ngarah ke situ. Enggak, aku udah terlalu mendalami itu. Tapi aku ada kepengen belajar, tapi tidak mendalami saya itu. Emang sejak kapan sih lah bergelut di bidang-bidang kayak gini nih? Kira-kira? Kalau untuk yang seriusnya Pak, mungkin 6 atau 7 tahun ke belakang. 6 atau 7 tahun. Berawalnya dari mana? Berawalnya aku dari eskul sekolah dulu. Di SMK Bina Jaya. Oh, ya. Berarti ada sosok seseorang di belakang diri itu. Siapa itu? Kita harus tahu. Kita harus inilah ya, dengan guru kita harus harus. Siapa itu? Dengan Bapak Ahmad Joni Arla, alias Wakdola. Ya. Iya, itu adalah sosok guru, pelatih, ayah, pokoknya semuanya lah Pak. Iya. Biasa juga dekat dengan beliau. Beliau juga sangat intens bergaul dengan kawan-kawan pantomim. Memang komunikasi dengan beliau memang tiap minggu pasti ada. Bukan lagi tiap minggu kalau dengan beliau. Hampir tiap hari. Jadi kurang-kurang kalau kami tuh misalnya lagi dari kumpul di luar misalnya Pak, dari entah latihan atau apa, males balik kami ke rumah dia. Jadi numpang tidur di rumah dia. Saking kedekatnya, makanya aku bisa bilang itu adalah bapak aku. Tapi kalau aku udah ngomongnya ngelucu lah ya. Tapi menghibur orang ya. Enak dewean atau bareng-bareng sih lah? Kalau aku pribadi sebenarnya enaknya lemak yang bareng-bareng, berkelompok. Tapi kalau untuk honor lemak dewean. Ini saya sudah depak ini arahnya ke situ. Ya, memang kalau kelompok jujuran pembagiannya kayak mana? Pembagiannya kita ya namanya kita berkawan rame-rame ya.
asal sikok tuh tetap lapang gitu Pak. Ya kalau kita dewek kan lemah. Kita dewek. Tapi Soleh ini serius nggak sih dengan dunia ini untuk ke depan? Serius Pak. Serius? Serius karena alhamdulillah ada program di salah satu TV apa namanya? Swasta. Lokal, ya swasta lokal di Palembang yang kita ada program. Oke. Tidak apa-apa disebut gak di mana tuh? Di TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Apa programnya? Programnya Nyenyes. Nyenyes. Itu memang Soleh DWR atau dengan kawan-kawan? Dengan kawan-kawan berlima kami di situ Pak. Kontrak itu? Ya kurang lebih gitu Pak. Jujuran ya punya apa ya? Ini bahasanya agak tinggi. Manajemen enggak? Atau biarlah kami yang manajemen ini? Aduh. Gimana? Kalau untuk manajemen sih belum mengarah. Yang maksudnya kayak yang wong-wong yang profesional maksudnya. Yo, yang ngurusin yang gawe saleh, ngurusin job belum ada ya? Belum. Tapi kalau untuk hal-hal yang mengarah ke izin atau apa, kita masih mengarahkan ke ketua kita. Nah, ini pengunjung dari ruang tamu Rumah Kebaikan. Sebenarnya ruang Rumah Kebaikan Nusantara ini juga membuka peluang lah komunitas ke sini. Kita kolaborasi lah. Walaupun nanti kami dapat job, ya kita akan kolaborasi. Bagi dua lah. Galaknya itu Pak. Kalau kayak itu kita ajak sering-sering kawan ke sini untuk kumpul lah. Balik lagi yang selama tampil pernah ngerasa tidak lucu. Sering Pak. Sering. Bukan alhamdulillah yang cak itu tuh di awal-awal lah mungkin Pak, awal-awal terjun ke dunia ini. Jadi aku dulu pernah pengalaman paling ini deh, yang paling tidak bisa dilupa ke. Yang pengalaman yang paling dapat lemak. Ini waktu aku masih sekolah dulu Pak. Pertama kali dan nyoba. Soalnya aku dulu tuh kata kawan-kawan, kau ini lucu. Kalau lagi ngobrol ya. Iya. Apalagi di kelas ya tuh. Yang kena marah pasti kau kan ribut. Karena nggak lucu gitu. Ya sudah. Jadi ada acara di sekolah, acara pesantren kilat lah. Jadi ada sesi hiburan lah. Jadi yang diangkat kawan-kawannya aku suruh stand up lah di situ. Stand up. Baru naik 1 menit lah mungkin. Disuruh turun Pak. Yang nyuruh siapa? Yang penonton di bawah, yang kawan galau, yang kawan-kawan kakak kelas, adik kelas itu nyuruh turun. Sampai yang ndak enaknya tuh aku sampai di babet di kertas. Ya itu asli Pak, bukan nyuruh turun nesan, bukan. Nyuruh turun ya? Nyuruh turun. Udah lucu turun. Lucu lah kakak kemarin. Kan sebelum aku ada kakak kelas. Kakak kelas yang lucu. Nah abis dari itu kayak mana mental kau? Ada donnya dikit Pak, cuman kayak bakal aku bukti lah kayak itu iya. Aku udah segaring itu lah saya itu. Jadi dari situ mulailah belajar mendalami seni peran di teater. Makanya larinya ke teater dan juga pantomim. Nah itu kan yang paling tidak enak ya. Nah sekarang yang paling enak yang dirasa tuh, yang selama mentas, selama tampil. Apa Pak paling enaknya? Banyak sih sebenarnya. Banyak alhamdulillah. Lebih banyak enaknya. Lebih banyak enaknya kalau menurut aku Pak, karena plusnya banyaknya di situ. Kita bisa nemu kawan baru yang pastinya Pak. Terus juga kita ya honor ya pasti honor juga honor dulu baru kawan. Iya pasti sih enak kalau sih sebenarnya Pak. Tapi kan ada yang paling berkesanan ya kira-kira. Pentas di luar apa? Pentas di luar alhamdulillahnya Pak. Yang di mana tuh? Pernah 2022 di Jogja. Di Jogja. Apa itu? Pantomim. Di 2023 kemarin di Jakarta. Iya di Kota Tua. Tapi itu dapat honor atau ini gabung-gabung komunitas ya? Alhamdulillah ada honornya, ada gabungan komunitas ya. Ada. Nah ini juga bagus ini untuk anak-anak muda nih, pengunjung dari ruang tamu nih.
hal-hal yang hobi ternyata juga bisa menghasilkan. Benar. Deh, kan wong-wong nyingok ya, kawan-kawan juga nyingok kalau ini identik dengan hal-hal yang lucu. Iya. Tidak pengen bikin teater yang serius gitu, yang ini ya. Atau pernah ada? Dulu mungkin pernah, Pak. Dulu mungkin pernah. Tapi itu mungkin sekali terjadi di aku, itu. Karena kalaupun aku dapat naskahnya yang misalnya naskahnya kayak contoh pernah dulu Ayahku Pulang, Pak, mungkin Bapak tahu. Itu setahu aku serius naskahnya. Ayahku Pulang nonton di RRI. Nonton. Setahu aku serius naskahnya. Serius itu naskahnya. Nah, aku masuk jadi komedi di situ. Iya, kau masuk jadi ya aku nonton itu, nonton di RRI, dia ngomong Dola juga, dia ngomong di RRI ya, ngomong RRI. Iya, nah itu jadi komedi. Nah, itu aku bingung kenapa, maksudnya aku tuh sebenarnya kalau dari dalam hati ini kepengennya bermain serius itu tanpa ada komedi sedikit pun aku pengen, Pak. Kayak Owong yang misalnya bermain teater ikan. Iya, benar. Terus apa namanya berdrama sampai yang penonton tuh terbawa dengan emosi gitu. Kalau dinangis, aku tuh kepengen kayak itu sebenarnya dari dalam hati nih gitu. Cuman yo selama dapat naskah nih dikasihnya yang wah kau harus kau nah bagian kalau lucu. Bosan enggak ada? Kalau untuk bosan sih tidak, Pak. Belum ya? Belum, alhamdulillah. Ya, cuman terkadang kayak menjadi sebuah apa ya bisa dibilang tuh beban untuk diri. Bebannya itu dalam artian kata tuh, Pak, kayak misalnya kawan-kawan tahu nih kayak Saleh nih bisa dibilang kata mereka nih, Pak, bukan kata aku. Iya, ujung tombak lah itu yang bisa mengangkat suasana, misal bisa bikin lucu. Terus juga ekspektasi penonton juga kayak itu. Nah, itu yang sebenarnya jadi beban di akunya. Jadi aku tuh mau tidak mau cak mana caranya bikin ya ekspektasi uang tuh terhadap aku tuh benar caknya. Itu yang agak jadi berat. Tapi kayak ini deh, kalau aku perhatikan selama dirimu tampil dalam kelompok ya, itu tuh benar-benar ada naskah atau improvisasi sih? Sejauh ini improvisasi, Pak. Tapi ngapa nyambungnya cara tahu nih, kau bakal cak ini, kawan bakal cak ini. Sebenarnya apa namanya, Pak, chemistry, Pak, ya sebenarnya. Yo lah nyambung nih. Lah nyambungnya sama kawan tadi. Siapa kawan-kawan tuh boleh disebutin ya? Kalau untuk yang itu ada namanya Bebek, ada Nopi, ada Yogi dan yang lain-lainnya. Itu lah berapa tahun dengan mereka? Yang paling lama dengan siapa tuh? Saya dengan Wak Dola pastinya ya. Ya, paling lama sama Nopi sama Bebek. Kalau Nopi itu kakak kelas aku dulu di sekolah. Oh, senior ya? Iya, senior. Di luar ketemu lagi. Nah, kalau Bebek itu malahan adik kelas tapi beda sekolah. Itu ketemunya di Wongger tadi. Dengan mereka tuh memang sudah nyambung nih ya. Jadi misal dikasih temanya tentang narkoba. Udah kayak itu biasa. Sudah, Pak. Jadi kayak tadi tema narkoba. Sudah tergambar nih yang jadi polisi siapa. Oh iya. Terus yang jadi pemakai siapa. Sudah pasti mereka tuh knowledge-nya ke aku pasti. Nah, sudah kali korban sabu ini. Pastinya saya itu mereka tuh. Ada enggak ribut-ributan? Aku udah galak pernah dinilai kau bebu. Oh, tidak. Alhamdulillah selama ini tidak. Iya. Jadi malahan kadang kan aku peran yang apa kayak itu catatan. Malahan ada yang sampai ini enggak galak bukan kayak itu, Pak. Malahan tapi kan kadang enggak peran yang aneh-aneh juga kan. Nah, itu kayak mana deh kira-kira? Kalau aku pribadi malah seneng, Pak. Malah seneng? Kalau aku pribadi malah yang paling aneh komen ke selama ini apa? Mungkin jadi hewan kali ya. Jadi apa? Tiba-tiba jadi anjing. Pas kapan? Yang kemarin kan ada. Oh, yang penutupan festival. Iya. Kayak itu kan jadi monyet, jadi anjing. Itu kan yang di luar naskah biasanya, Pak, improvisasi. Tapi kalau untuk yang memang dinaskahkan yang paling gokil sih menurut aku jadi cewek. Jadi cewek. Benar-benar cewek ya, bukan banci. Iya, benar-benar cewek. Itu pernah aku, Pak, kayak jadi bini wong. Nah, mungkin kan habis dari sini ya, kita kerjasama.
alhamdulillah mungkin akan datang lah job. Apalagi dari yang nonton dari sini kan, nanti kita share ke beberapa grup WA yang isinya orang-orang yang punya kebijakan lah. Mahal dah. Atau nggak nyoba doa dulu? Iya, caknya lebih ke situ ya. Wah, cak nyoba balik ke kau tuh apa urusan duit ya, Pak. Dapat pacak putus ke dia, wah. Enggak berapa, Cak? Karena apa, Pak ya? Aku yang pertama mungkin aku lahirnya dari beliau, maksudnya ya. Jadi bagus. Aku balik macam manapun caranya aku pasti baliknya ke beliau. Itu, Pak. Tapi kalau yang pribadi bisa langsung ke dirimu nelpon ya tuh. Ada job. Ya. Berapa leh? Nah itu bisa diobrolkan dengan beliaunya. Karena yang cak itu tuh palingan Pak, idak yang maaf omong tuh idak yang berlangsung. Jadi cuma sekali itulah sudah cak itu nah. Oh, idak terus ya? Idak terus. Jadi aku bisa memutuskan dewe cak itu nah. Ya paling kita kayak, wah di mana? Makan Wak. Nah. Pas pemilu kemarin, pileg dengan pilpres, banyak dapat job? Nggak dapat aku. Dari caleg-caleg? Untuk bantu mereka kampanye? Nggak, aku cuma dapat jadi saksi. Itu mah tugas, bukan job sedih gitu. Dan berarti semoga baik, kita kan pemilu ada lah. Ada bupati, wali kota, gubernur. Siapa tahu kita kerjasama lah kakek. Kami siap lah ini, bapak pejabat untuk mempromosikan kalian dengan teatrikal dan hal lucu. Benar Pak. Dan pasti akan menjaring banyak uang untuk nonton kampanye kalian lah. Tolonglah Pak. Hubungi di nomor ini. Soal salah. Tapi dia manajemennya 2 kali lah dengan aku, berarti dapat 2 lagi juga. Iya. Apa-apa. Selagi masih sama-sama menguntungkan. Iya benar Pak. Ya. Untuk regenerasi, ngerasa perlu dah? Sangat perlu kalau menurut aku. Kayak mana lah sekarang? Ya. Berapa sih sekarang di kelompok tuh? Di Wonggeret kami. Wonggeret. Khususnya kalau di Wonggeret sekitar 8 kalau tidak salah 8 atau 10 yang aktifnya Pak. Tapi kalau dikumpul ke 100 mungkin ada. Oh. Iya, dari setiap generasi. Generasi ya. Iya, tapi sampai sekarang kan yang kami sudah gen keempat lah ini. Gen keempat. Gen keempat ini sekitar 10 yang aktif-aktifnya. Itu yang kapan ditelepon jam 8 malam di mana ke sini datang. Itu yang memang ready wongnya. Itu sekitar 10 itu. Lebih susah pantomim atau melawak drama gitu? Kalau untuk konteksnya komedi Pak, lebih susah ke pantomim sebenarnya. Karena kita dari gerak tubuh kan. Gimana caranya kita bisa bikin lucu itu dari gerak tubuh. Ya paling bermainnya di ekspresi kan kalau kita pantomim. Ngerasa ada saingan enggak dari kawan-kawan ataupun kelompok-kelompok teater lainnya? Kalau aku sih tidak. Tidak ya. Kalau aku ngerasanya tidak. Malahan kalau memang ada kawan-kawan yang sama lah hitungannya berkomedi juga, ya aku malah seneng karena kita bisa belajar dengan kawan yang ini juga karena cara berkomedi kita kan mungkin beda dengan dia Pak. Jadi dia bisa belajar cara komedi aku juga bisa belajar cara komedi dia gitu. Jadi double cara berkomedi kita. Kalau untuk stand up masih jalan ya dengan kawan-kawan? Kalau untuk sekedar bekawan apa namanya? Yo bekawan Pak. Bekawan ya. Masih. Tapi kalau untuk belajar open mic lagi tidak lagi. Kenapa? Kemarin tuh terbentur sama kesibukan gawe. Oh. Yo. Nah, jadi yang gawe yang sampingan atau yang seni ini yang sampingan? Yang kalau untuk sekarang? Ya. Dua-duanya aku jalan ke galau. Dua-duanya jalan. Dua-duanya aku jalan ke galau. Bisa? Bisa. Bisa. Bagi waktunya bisa? Bisa. Yang untuk syuting yang di TPRI Sumsel itu bisa? Bisa, karena aku memang nyari gawean yang tidak mengikat. Sih. Iya Pak, jadi karena aku ngerasa di dalam diri aku tuh masih pengen bekarya gitu Pak. Sama lah, aku juga masih tetap nak bikin podcast, bikin media. Memang susah lah kadang. Iya, susah Pak. Zona nyaman tuh, zona nyaman kita memang beda dengan uang kayak. Iya benar. Iya. Nah lihat sekarang kayak ini, bohong lah kalau yang namanya kelompok itu bisa kompak tanpa latihan. Nah untuk latihannya kayak mana deh dengan kawan-kawan?
Latihan biasanya kalau kami tuh dapat ajaan callingan nampil misalnya. Callingan tanggal 7 nih. Ya. Dikabari tanggal 1. Latihan paling tinggi tanggal 5. Wih, parah ya. Separah itu kami. Terus? Jadi tanggal 5 ketemu nih. Janjian jam 5 sore misal. Jam 5 sore janjian, itu bisa dipastikan jam 8 malam baru kumpul. Itu jam 8 malam, duduk ngobrol-ngobrol, bahas, selesai. Tanggal 7 ini nampil. Tapi kalau untuk yang ini, tapi boleh enggak? Rahasia sih pasti ini. Bayaran terbesar loh. Selama gisi-gisi. Kalau aku dewek Pak ya dewek. Maksudnya dapatnya ke aku Jangan sebut, kalau nggak nyebut ke angkonya di mana lah? Pas kapan lah? Apanya Pak? Pas kapan lah? Acara kapan lah itu? Acara tahun baruan. Oh. Tahun baru 2020 kan? 2020. Ya sebelum COVID. Di hotel ya? Di hotel. Oh. Ya. Yang ini memang IO yang ngajak. Yo, enggak dari ini gitu. Manajemen hotelnya. Manajemen hotel langsung. Iya kalau nggak salah tuh. Lama enggak itu? Pentasnya? Dari jam 8 sampai jam 12. Wih, lo wajar lah, mahal 4 jam. Ngapain gimana? Bukan yang standby di panggung, tidak Pak. Kami tuh keliling. Kami street mime. Oh. Jadi ada pengunjung datang kami kolak. Dan itu kan bertim. Tidak seluruhnya naik. Jadi paling lama tuh kawan-kawan tuh paling naik tuh 15 menit, 10 menit, 15 menit gantian sama kawan yang lain. Street mime itu adalah pantomim di jalanan, dia langsung berbaur dengan orang-orang. Iya. Itu kayak mana deh mental ngasahnya deh? Wah, itu susah ya? Susah Pak. Pernah kami kejadian itu yang pahitnya tuh Pak. Nah, coba. Di salah satu kota lah. Oh, bukan di Palembang? Bukan di Palembang tapi masih di Sumsel. Ya, ngapa. Jadi pas ado kami itu street mime, saya lagi street mime ini posisinya lagi pasar malam. Wow. Nah, dari pasar malam kami tuh di street mime di situ. Memang kami tuh diundang sama wong IO pasar malam itu. Karena itu tuh di alun-alun dulu Pak. Jadi kebetulan lagi hoodnya kota itu. Kami diundang. Nah, jadi kami dari parkiran lah, lemah ngomong tuh dari parkiran menuju ke stage, kami street dulu karena memang di briefingnya cek itu. Oh, kalian kayak street B di jalan, oke lah, set untuk menarik perhatian penonton biar ke panggung. Ya. Street lah kami tuh, set ternyata mungkin kawan-kawan ini tadi nemu enaknya nampil ya. Jadi di jalan tidak ditonton umum, jadi stopnya di jalan, bukan di jalan raya, bukan, maksudnya di jalan di alun-alun tuh yang di depan tenan uang lah, tenung jalan-jalan tuh pasar malam tuh. Jadi dapat enaknya main. Lagi enaknya main Pak, disiram pakai air. Wow. Langsung ke mukunya. Bau langsung ke muku. Yang nyiram siapa? Yang punya jualan. Ngapa? Mungkin dia risih kali. Oh. Karena rame di depan jualan dia. Wong beli tidak rame tapi. Iya. Ganggu dikit. Rame tidak beli. Siram lah. Siram. Ya udah sih kamu. Berani. Kawan tadi tidak ngomong sayangnya yang kena siram tadi. Dia ngomong setelah penampilan, malah setelah lah di rumah baru ngomong. Oh, aku tadi kena siram. Ngapa tidak ngomong dari tadi kan, kata aku kan. Kau ngomong apa? Hah? Kalau aku kau ngomong dari tadi kan aku tambahin lagi. Paling minta maaf ya. Minta maaf. Jadi pengunjung ruang tamu rumah kebaikan, kalau ngomong dengan komedian tidak habis-habis ya. Tapi udah di pengunjung ini. Iya, Pak. Ya. Yang pasti makasih banyak sudah kesini. Semoga ini awal kita untuk dapat rezeki yang lebih lagi. Mungkin ke depan bisa kerjasama. Yang pastinya untuk para calon-calon yang ingin mencalonkan diri di kepala daerah di beberapa kabupaten kota maupun di Sumatera Selatan, banyak komunitas yang bisa dijaring, banyak komunitas yang bisa dilibatkan, dan yakinlah mereka akan membawa sebuah perbedaan sehingga kampanye akan lebih menarik lagi. Dan kami Rumah Kebaikan Nusantara siap juga bekerjasama. Dan pastinya terima kasih untuk Kak Yos Galeri. Ini lukisan Kak Yos, kawan kita.
Oke, terima kasih Kak Yos Galeri yang saat ini sedang membuka galeri di Palembang Indah Mall. Oke, yang pastinya terus saksikan podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena apa yang Anda lakukan sangat bermanfaat untuk kami dan semoga kami bisa terus melakukan hal-hal bermanfaat, kebaikan untuk masyarakat di Sumsel. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya.